Tanpa peringatan dan tanpa diplomasi, militer Israel meluncurkan serangan udara ke beberapa titik strategis Suriah. Serangan itu diklaim sebagai langkah preventif terhadap dukungan logistik Damaskus kepada Iran dan Hizbullah. Tel Aviv tak menunggu lama, langsung meluncurkan rudal ke wilayah Dara dan Quneitra, dua benteng utama pertahanan Suriah di barat daya. Tak ada konferensi pers, tak ada dalih resmi, hanya deru ledakan dan kepulan asap. Bagi dunia, Israel telah menyalakan kembali konflik lama yang tak pernah benar-benar padam. Ketegangan regional yang dibalut perang proksi. Namun yang tak diperhitungkan adalah respons Suriah yang justru jauh lebih brutal dari yang diperkirakan. Di balik citra negara yang porak-poranda akibat perang saudara, Suriah ternyata masih menyimpan kejutan. Alih-alih tunduk, mereka merespons dengan kekuatan balistik mematikan. Pintu konflik besar terbuka lebar, dan dampaknya mengancam merembet ke kawasan yang lebih luas. Suriah merespons dengan peluncuran rudal balistik strategis bernama Saiton. Diluncurkan dari pangkalan militer di Provinsi Homs dan Latakia, rudal ini diarahkan ke 15 titik vital milik Israel di utara dan barat daya. Rudal Saiton dikembangkan diam-diam selama 10 tahun, diduga kuat melibatkan Iran dalam kolaborasi teknis. Kecepatannya tinggi, akurasinya presisi, dan daya ledaknya diklaim 3 kali lipat dibanding rudal klasik Scott. Dalam waktu singkat, pos radar, bunker, gudang logistik, dan pusat komunikasi Israel luluh lantak. Citra satelit memperlihatkan dampak ledakan dengan radius kerusakan hingga 400 meter per titik. Sistem pertahanan Iron Dome milik Israel yang dibanggakan ternyata tak mampu menahan serangan. Hanya 3 dari 18 rudal yang berhasil diintersep, sisanya menghantam tanpa hambatan. Analis sinis menyebut sistem Iron Dome bak Wi-Fi kafe murah, kadang nyambung, kadang hilang. Serangan ini langsung menewaskan ratusan, menciptakan kekacauan logistik dan mental di tubuh militer Israel. Satu hal jelas, Suriah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bertahan, tetapi juga mampu menyerang balik secara efektif. Serangan rudal Saiton menjadi mimpi buruk bagi Israel. Dipastikan sekitar 8.000 personel militer tewas, sebagian besar merupakan pasukan aktif yang sedang berjaga di titik-titik vital. Rudal Saiton hanya butuh waktu 4 menit menembus pertahanan dan langsung menghantam target. Tim SAR mengaku bukan lagi mengevakuasi korban, tetapi menyusun potongan tubuh. Sebagian besar mayat ditemukan dalam kondisi hangus dan tak dikenali. Rumah sakit di selatan Israel lumpuh total, memaksa pemerintah membangun rumah sakit darurat di parkiran stadion dan pusat perbelanjaan. Iron Dome yang selama ini dibanggakan sebagai simbol keunggulan militer Israel menjadi bahan cemoohan. Dari 18 rudal, hanya 3 berhasil ditangkal. Serangan ini tidak hanya meluluh lantakan infrastruktur militer, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di tengah kepanikan, rakyat mulai mempertanyakan di mana perlindungan yang dijanjikan, mengapa sistem canggih yang dibiayai pajak gagal saat paling dibutuhkan. Di media sosial, warga mengolok-ngolok kegagalan sistem pertahanan dengan meme dan poster sindiran, menandai runtuhnya kepercayaan terhadap kekuatan militer yang selama ini dianggap tak tertandingi. Bencana ini bukan hanya soal jumlah korban, tetapi juga soal dampak psikologis. Ribuan warga sipil, termasuk anak-anak, mengalami trauma hebat akibat ledakan besar dan alarm peringatan yang terus meraung. Sekolah-sekolah ditutup, warga mulai mengungsi ke utara, dan kehidupan sehari-hari terhenti total. Pemerintah Israel menghadapi tekanan besar karena dianggap gagal melindungi rakyatnya. Kabinet Keamanan Nasional dipenuhi wajah pucat dan tangan gemetar. Di jalanan, demonstrasi pecah. Warga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pertahanan dan transparansi atas tragedi ini. Bahkan keluarga korban mulai turun langsung ke lapangan, membawa foto anak-anak mereka yang tewas. Kami membayar pajak untuk perlindungan,
bukan untuk jadi korban eksperimen teknologi, teriak salah satu ibu. Demonstrasi meluas hingga ke Tel Aviv, Haifa, dan Berseba. Kepercayaan publik terhadap militer dan pemerintah berada di titik nadir. Tidak hanya militer Israel yang runtuh, tapi juga mental rakyatnya. Untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir, ketakutan dan kekacauan menggantikan citra ketangguhan yang selama ini dijaga ketat oleh propaganda dan kekuatan senjata. Dampak internasional mulai terasa. Negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, Suriah, dan Yaman secara simbolis memberi dukungan terhadap aksi Damaskus. Meski tak ada deklarasi kemenangan, suasana kemenangan terasa di udara. Di Damaskus, warga merayakan balasan rudal dengan kembang api bukan karena perang, tapi karena akhirnya mereka bisa membalas. Sementara itu, negara-negara Barat mengalami panik diplomasi. Amerika menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Nasional dan mengerahkan 2 kapal induk ke Mediterania. Namun, publik Amerika Serikat justru mempertanyakan, mengapa bantuan baru dikirim setelah 8.000 tentara Israel tewas. Di Eropa, reaksi beragam. Prancis mengeluarkan pernyataan netral, kami serukan deeskalasi. Sementara Inggris terus menekan Tel Aviv tiap 2 jam. Rusia langsung mengecam Israel dan Cina membatalkan kunjungan dagang. Dunia terpecah antara dukungan, keheningan, dan sindiran. Rudal Saiton bukan hanya senjata, tapi simbol perubahan tatanan kekuatan. Ini bukan hanya soal konflik lokal, melainkan potensi pemicu domino global. Ketegangan meningkat, tapi tak satu pun pihak ingin jadi korban pertama dari perang terbuka besar-besaran yang kini membayangi. Di dalam negeri, tekanan politik memuncak. Kabinet Netanyahu diambang kehancuran. Sidang darurat di Knesset berubah menjadi ajang saling tuding. Mossad dituduh gagal membaca dukungan Suriah terhadap Iran. Militer disalahkan karena terlalu percaya pada Iron Dome. Bahkan ada anggota parlemen menyalahkan cuaca karena angin kencang membuat radar tak mendeteksi rudal. Spekulasi reshuffle kabinet mulai menguat. 2 pejabat pertahanan disebut sudah mengajukan pengunduran diri. Netanyahu sendiri menghindari media, memicu desas-desus soal tekanan psikologis yang berat. Di sisi lain, rakyat terus berdemonstrasi. Mereka menuntut tanggung jawab atas tragedi nasional ini, transparansi, evaluasi sistem keamanan, dan bahkan pengunduran diri pemerintah menjadi tuntutan utama. Para ibu dari korban turun ke jalan membawa foto anak-anak mereka. Mereka tak lagi percaya bahwa pemerintah bisa melindungi mereka. Di balik slogan-slogan nasionalisme dan kekuatan militer, retakan besar mulai muncul di tubuh kekuasaan. Sebuah negara yang sebelumnya dikenal sebagai raksasa teknologi militer, kini terguncang oleh satu rudal Saiton. Krisis ini juga mengguncang perekonomian Israel. Bursa Tel Aviv merosot tajam. Investor asing mulai menarik dana mereka. Nilai tukar shekel terhadap dolar anjlok dalam hitungan jam. Sektor industri militer yang biasanya menjadi andalan ekspor, kini menghadapi ironi besar. Bagaimana menjual sistem keamanan jika rumah sendiri tidak aman? Iron Dome yang dijual ke berbagai negara sebagai teknologi anti rudal mutakhir, kini dipertanyakan. Negara-negara yang membeli sistem ini mulai mengajukan review ulang kontrak. Bagaimana bisa sistem pertahanan kelas dunia kalah oleh rudal dari negara yang bahkan sedang perang saudara? Tanya seorang analis pasar dari Jerman. Para pengusaha dan pemodal dalam negeri panik. Banyak proyek infrastruktur sipil dihentikan. Sementara itu, pemerintah Israel tampak tidak siap menangani krisis ekonomi yang menyusul tragedi militer ini. Apa yang semula hanya dianggap sebagai serangan balasan, kini telah mengubah tatanan kekuatan finansial di kawasan. Dunia pun menyaksikan bagaimana kekuatan besar bisa runtuh bukan hanya karena perang, tetapi karena hilangnya rasa aman. Lebih dari sekadar kekalahan militer, serangan ini memicu krisis identitas nasional.
Selama puluhan tahun, Israel membangun reputasi sebagai negara yang tak bisa disentuh. Sistem pertahanan kuat, pasukan elit, teknologi militer canggih, semua menjadi bagian dari narasi kejayaan. Namun kini, semua itu goyah. Rakyat mulai bertanya, siapa sebenarnya yang mulai menyerang dan siapa yang tak siap dibalas? Suriah mungkin hanya meluncurkan rudal, tapi hasilnya membuka semua kelemahan yang selama ini tertutup propaganda. Para analis politik Israel menyebut ini sebagai pukulan terhadap kepercayaan kolektif bangsa. Seluruh narasi kejayaan mendadak terasa kosong. Kami menang di perang sebelumnya, tapi sekarang kami kalah dalam hal kepercayaan, ujar seorang pengamat. Tidak ada yang menyangka bahwa kehancuran bisa datang secepat ini. Dalam semalam, Israel kehilangan ribuan tentara, kepercayaan rakyat, kestabilan ekonomi, dan identitas nasionalnya. Tidak ada bom nuklir yang meledak, hanya satu kenyataan pahit, bahwa bahkan kekuatan besar pun bisa tumbang jika terlalu percaya diri. Opini global Mulai terbelah. Di media sosial muncul tagar-tagar dukungan terhadap tindakan Suriah. Netizen dari Asia dan Afrika menunjukkan simpati terhadap Damaskus. Sementara dari Eropa dan Amerika, banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa Israel yang diklaim tak terkalahkan kehilangan 8.000 tentaranya hanya dalam semalam. Di Twitter, seorang pengguna dari Tunisia menulis, Israel selalu bilang, kami tak akan pernah dikalahkan. Sekarang, mereka tinggal ganti kata kerja. Dunia menyaksikan pergulatan baru antara citra dan realita. Rudal Saiton bukan hanya senjata, tapi simbol pergeseran persepsi. Barat terlihat bingung merespons, sementara negara-negara Timur Tengah merapatkan barisan, diam-diam memupuk harapan baru. Ini bukan lagi sekadar soal Israel dan Suriah, tapi soal dominasi, martabat kawasan, dan krisis legitimasi. Sementara itu, Israel berusaha memperbaiki reputasinya. Namun, setiap pernyataan resmi justru memicu lebih banyak keraguan dan kritik. Dunia kini menilai ulang siapa yang kuat dan siapa yang hanya terlihat kuat. Ketika Israel berusaha bangkit dari reruntuhan, ancaman konflik lanjutan mulai terasa. Hizbullah dikabarkan mulai mengaktifkan pasukan cadangan. Hamas mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap Suriah. Iran, meski belum turun langsung, mulai menunjukkan sinyal keterlibatan lebih lanjut, terutama dalam teknologi rudal. NATO gelisah. Washington, Berlin, dan Brussels terus mengadakan pertemuan tertutup. Kekhawatiran akan pecahnya perang besar-besaran di Timur Tengah meningkat drastis. Di dalam negeri, Israel, tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu makin tak terbendung. Kabinet terancam bubar, Menteri Pertahanan mundur, rakyat tak lagi percaya. Dunia pun mulai bertanya, apakah ini awal dari konflik global baru atau hanya babak baru dari sejarah panjang dendam dan pertarungan di Timur Tengah? Yang jelas, satu rudal bernama Saiton telah mengguncang peta kekuatan global. Israel tidak lagi tampak tak terkalahkan. Dan dunia kini menahan napas menanti giliran siapa berikutnya yang akan terbakar dalam bara konflik yang belum selesai.